Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para santriwan, santriwati, siswa dan siswi, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang sains ya. Pada video kali ini maksudnya, kita akan belajar bersama tentang pengamatan sel pada mapel IPA kelas 7 melalui aplikasi mobile virtual lab laboratorium virtual IPA. Dan bagi sahabat tahsin Mizanul Qiraah dimanapun antum-antuna berada yang duduk di kelas 10, 11, 12 IPA atau yang duduk di bangku kuliah ya, yang ingin request materi pembelajaran tentang biologi, bisa menuliskan di link deskripsi video ini ya. Misalkan kelas 12 ingin glikolisis atau kelas 10 ingin terkait dengan pengamatan sel yang lainnya ya, mungkin pengamatan jamur dan sebagainya, atau yang di bangku kuliah mungkin ingin pembahasan tentang mikrobiologi atau tentang seluler yang lain ya, biologi sel yang lain. Boleh disampaikan requestnya di link deskripsi. Insya Allah akan kami pertimbangkan untuk dibuatkan videonya. Ya, kita mulai pengamatan sel materi IPA kelas 7 ya. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini khususnya pada Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. Kita mulai pengamatan sel dengan mobile virtual lab. Bismillah, start. Ya, di sini ada pilihan pengamatan ya. Ada sel tumbuhan, ada sel manusia, dan sel hewan maksud ya tentunya ya. Jadi di sini kita pilih yang mana dulu? Tang ting tung, kita pilih yang sel tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di tumbuhan juga ada dua nih ya. Ada allium cepa ya, yaitu bawang merah, kemudian ludicolor yaitu tumbuhan Adam Hawa ya. Tumbuhan ini ngetren ya tak kemarin pas lagi pas pandemi ya. Di pertengahan pandemi kemarin yang varian Delta itu banyak ibu-ibu yang menanam ludicolor ya untuk kegiatan di rumah biar imun tubuhnya itu meningkat begitu. Ya, kita ke allium cepa dulu ya, ke bawang merah, kita amati bawang merah. Tara. Ya, ini alat dan bahan yang digunakan untuk pengamatan sel allium cepa. Ya, sebelum kita mengamati langsung, maka kita harus memahami, harus mengenal alat dan bahan yang digunakan. Ada adegium, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Seperti itu ya. Di sini yang pertama ada alat dulu ya. Alat ada mikroskop, objektif glass, kaca penutup, pinset, pipet, silet, dan jarum pentul. Kemudian bahannya ada allium cepa, bawang merah, kemudian ada tisu, kemudian ada metalin blue. Yang pertama, mikroskop ya. Mikroskop ini alat yang sangat urgent ya. Sangat-sangat penting sekali karena dengan mikroskop kita bisa mengamati sel. Karena mata kita itu qadarullah tidak mampu melihat sel yang berukuran sangat-sangat kecil. Untuk itu dibantu dengan mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang kita amati sehingga benda atau makhluk yang sangat kecil bisa kita amati biidznillah ya dengan izin Allah, yaitu dengan bantuan dengan wasilah yaitu mikroskop. Kemudian objektif glass ya atau gelas objek atau kaca objek ini dipakai untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Taruh sini misalkan objeknya nih yang kasih warna ini ya, kasih warna pink ini, itu dikasih misalkan ini objeknya ditaruh di sini, kemudian nanti ditutup dengan kaca penutup. Kaca penutup ini berfungsi untuk menutup objek yang diletakkan di gelas objek agar tidak kemana-mana ya, tidak pergi lari-lari. Kemudian allium cepa ini bahannya bawang merah tentu harus ada ya karena yang akan kita mati adalah sel bawang merah. Kemudian pinset ini untuk menjepit ya, nanti menjepit untuk menarik, menjepit selaput ya, selaput pada bawang merah ini yang akan kita amati. Kemudian pipet ya, pipet ini di sini kalau wabil khusus di pengamatan ini untuk untuk mengambil metalin blue ini ya. Diteteskan nanti ke spesimen. Kemudian tisu. Nah, tisu itu untuk membersihkan misalkan alat dan bahan yang terkena cairan ya. Agar lebih rapih tentunya ya ada tisu. Kemudian ini ada silet.
Silet untuk mengiris ya, bisa dipakai. Sebenarnya selain silet juga ada, bisa cutter ya, bisa pisau. Tapi kalau silet kan lebih tipis ya, tipis sehingga apa namanya mengirisnya bisa lebih bagus. Kemudian jarum pentul, ini jarum pentul dipakai kalau misalkan dengan pinset dan dengan apa namanya silet itu kita masih kesusahan, maka dibantu dengan jarum pentul. Kemudian ini metalin blue ya, khusus untuk mewarnai sel agar nanti selnya itu kalau diamati glowing gitu ya, diamati lebih indah, lebih berwarna. Ya, kita lanjutkan setelah alat dan bahan kita kenalkan. Semoga sudah kenal ya. Kita lanjutkan. Tara, di sini ada proses pembuatan preparat sel epidermis allium cepa. Ya, di sini ada yang pertama yaitu iris bawang merah pada bagian ujung. Ujung yang mana? Ujung kanan maupun ujung kiri. Nah, di sini pakainya apa? Pisau ya. Pisau ya. Pisau atau cutter atau silet ya. Kemudian iris pada bagian tengah bawang merah sehingga terbelah menjadi dua. Tara dari dua. Nah, setelah jadi dua, kemudian bawang merah telah terbagi menjadi dua. Kemudian ambil umbi lapis bagian kulit luar bawang merah. Ya. Nah, ini pakai pinset ya, pakai pinset. Ambil selaput tipis pada bawang merah menggunakan pinset. Ditarik, kemudian ini seperti ini ya. Ini bisa dipakai pinset. Ini setipis mungkin, jangan tebal-tebal. Ambil yang tebal nanti susah untuk diamati. Selaput tipis pada bawang merah telah terambil ini ya. Kemudian proses pembuatan preparat sel epidermis allium cepa yang keenam adalah taruhlah selaput bawang merah pada objek atau gelas objek atau kaca objek tadi. Tadi selaput bawang merah kemudian ditaruh di kaca objek. Kaca objek ya, bentuknya persegi ya. Seperti ini, ada panjang nih, lebar, taruh di tengah, Tara. Nanti setelah ditaruh di tengah, kemudian dikasih warna dengan metalin blue. Ya. Kemudian ini metalin blue-nya, ambil pakai pipet, kemudian teteskan di sini. Kemudian kalau mau agar rata dikasih diratain, boleh seperti ini diratain ya. Kemudian ditutup dengan kaca penutup atau cover gelas ya. Dikasih cover. Ini kalau ini adalah kotak dari gelas objek ini banyak sekali ya, sekitar 100 kalau nggak salah ini, atau 50, pokoknya 50 sampai 100 ya, saya lupa ya, karena memang seperti ini banyak sekali modelnya, ada yang isi 100, ada yang isi 50. Kemudian ini juga ini bungkus wadah ya, bukan bungkus ya, wadah kaca objek ini kotak ya, ini kecil sekali, itu untuk menutup ini ya. Setelah diletakkan ya, setelah diletakkan selaput, kemudian ditetesi metalin blue, nanti cover gelas penutupnya nanti diambil dari sini, tutupkan ke sini. Kalau udah ditutup kan nggak kemana-mana nih selaputnya, karena udah ditutup sih. Nah, goyang kanan, goyang kiri, begitu enggak. Tapi ajak di situ ya. Nah, ini sebelum kita menggunakan mikroskop ada baiknya kita mengenal dulu bagian-bagian mikroskop agar nanti ketika kita menggunakan maka sudah mengenal bagian-bagiannya. Ini mikroskop cahaya ya. Ini satu pengamatan, satu lensa okuler. Banyak sekali macam-macam mikroskop ya, tetapi yang banyak dipakai di sekolahan, apalagi di tingkat SMP, MTS itu biasanya yang sederhana. Ada juga yang binokuler yang 2 lensa ya. Ada juga yang ada kameranya sekaligus begitu. Tapi kita pakai yang di sini yang standar saja lah. Standar yang banyak dipakai di sekolah-sekolah. Biar video ini bisa terjangkau oleh siswa-siswi, santriwan-santriwati di seluruh Indonesia, gitu ya. Yang pertama lensa, di sini kita lihat ada 2 lensa ya. Satu lensa okuler, kemudian lensa objektif. Kita dari atas dulu ya. Dari atas ada lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan aku ya. Jadi kalau kita mengamati itu melihatnya dari sini, mata oku. Mata oku ya, mata aku, mata kamu, mata kita semua. Itu kita mengamati di sini. Makanya disebutnya lensa okuler. Nah, biar mudah ya. Kemudian lensa okuler ini diletakkan di
di atas tabung ya, nyambung dengan tabung. Ini tabung mikroskop nih, berbentuk apa namanya tubus ya. Jadi lensa okuler yang di atas tubus ini, di atas tabung ini, yaitu merupakan bagian optik dari mikroskop yang berada dekat dengan mata observer. Observer itu ya sebagai pengamat kita, aku, kamu, dan kita semua, begitu ya. Apa sih fungsi lensa okuler ini? Ya, fungsi lensa ini adalah membentuk bayangan yang bersifat maya tegak diperbesar. Ya, maya tegak diperbesar. Sehingga bayangan yang dihasilkan dapat dilihat langsung oleh aku, kamu, dan kita semua. Kemudian ada lensa tabung, ada tabung dulu tabungnya. Tadi tabung udah dibahas sedikit ya. Tabung mikroskop disebut sebagai tubus ya karena bentuknya seperti tubus. Kemudian tabung ini merupakan bagian non optik ya, bukan optik seperti lensa ini ya. Non optik mikroskop yang berfungsi mengatur fokus. Ya, fungsi dari tubus adalah sebagai bagian penghubung fungsi lain selain mengatur fokus juga berfungsi untuk menghubungkan antara lensa okuler yang tadi ya dengan lensa objektif. Di sini ada lensa objektif seperti itu. Lensa objektif bagian lensa yang dekat dengan objek maka disebut dengan lensa objektif. Kalau tadi kan lensa yang okuler yang dekat dengan aku, kamu, dan kita semua. Kalau lensa objektif itu lensa yang dekat dengan objek yang kita amati. Objek yang diamati kan ditaruh di sini. Kalau yang ini yang dekat dengan objek adalah lensa objektif. Apa sih fungsi lensa objektif ini? Yaitu membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ini diperbesar di sini, kemudian diperbesar di sini. Ya, makanya perbesaran bayangan itu perkalian antara perbesaran di lensa okuler dan perbesaran di lensa objektif. Kemudian kita ke makrometer ya, makrometer dan mikrometer, atau ada juga yang menyebut skrup pengarah kasar dan skrup pengarah halus. Kalau pertama kita ke makrometer ya. Makrometer ini bagian mikroskop yang disebut juga sebagai skrup pengarah atau pemutar ya, pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop ini, lengan mikroskop. Apa sih fungsi dari makrometer atau skrup pengarah kasar ini? Fungsinya adalah menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Kalau diputar ke sini, diputar ke kanan, dia akan ke depan diputar ke depan maksudnya ya, ke sini ke depan, maka akan turun nih tabungnya. Kalau tabungnya turun, otomatis kan lensa objektifnya turun. Ya, tapi menurunkan dengan cepat ya. Kalau diputar ke sebaliknya, ini akan ke atas tabungnya. Kalau tabungnya ke atas, otomatis lensa objektifnya juga akan menjauh dari objek. Jadi bisa dipersingkat, bisa disimpelkan fungsinya adalah menaik dan menurunkan lensa objektif secara cepat, begitu ya. Karena kan lensa objektif kan ini kan nyambung dengan tabung. Jadi kalau tabungnya dinaik turunkan dengan cepat, otomatis lensa objektifnya akan ikut ya, karena nempel kan, akan naik dan turun dengan cepat. Kemudian skrup pengarah halus atau mikrometer ini menaik dan menurunkan tabung dengan lambat. Jadi karena lambat, otomatis daya tajam dari ini dari daya mempertajam objek itu lebih dapat ya kalau dengan skrup pengarah halus. Jadi kalau kita pertama mengamati udah objek ditaruh di sini, kemudian setelah naik turun tabung ketemu, oh udah kena nih udah kelihatan nih bayangannya. Maka kemudian dipertajam dengan skrup pengarah halus. Diputar-putar ke depan, ke belakang gitu. Kalau udah ketemu, nah ini jelas sekali gambarnya. Baru sudah, nggak usah digoyang-goyang lagi nih. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah skrup pengarah kasar, skrup pengarah halus, kemudian adalah revolver. Ini revolver. Revolver adalah disebut juga ya, maksudnya pemutar lensa. Revolver. Fungsinya apa sih revolver ini? Mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Ya, revolver ini
sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri. Ya, revolver ini apa namanya? Tuas penyangga. Jadi dalam mengoperasikan ini cukup memutar ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau apa namanya objektifnya mau taruh di sini kan kita bisa melihat dengan jelas kalau lensa okuler dengan lensa objektif itu nyambung. Jadi nyambungnya bagaimana? Sampai ketika diputar dengan revolver ini bunyi klik. Ya. Kalau bunyi klik berarti ini pas tepat di ini ada lubang ya. Ada lubang yang terhubung ke apa namanya? Ke cermin di sini. Ya, pantulan cahaya kan ini mikroskop cahaya. Nanti ke sini nanti ditangkap oleh lensa objektif. Klik di sini. Kalau yang ini nggak bisa melihat ini, kalau yang ini belum bisa, yang di sebelah sini juga belum bisa melihat. Ini kalau ya di gambar ini yang bisa melihat ini ya, yang ini yang tengah. Nah, kalau ingin ganti lensa, diputar nih revolvernya. Nah, kalau misalkan ini mau diputar, mau dipakai, diputar, klik sampai di sini. Kemudian naik turunkan lagi dengan skrup pengarah kasar. Kemudian setelah ketemu bayangannya, bayangan objeknya, kemudian pakai skrup pengarah halus sampai tajam ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, walaupun penjelasannya sangat singkat begitu. Khawatirnya videonya apa namanya kepanjangan. Kemudian reflektor ya, reflektor cermin lah ya, cermin berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Ini terdiri atas dua cermin ya. Yang ini ada satu, baliknya ada satu lagi. Kemudian diafragma. Diafragma ya. Diafragma dikenal juga sebagai pengatur cahaya. Pengatur cahaya yaitu bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Ini meja preparat ya. Ini kemudian apa sih fungsi diafragma? Mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer atau pengamat, aku, kamu, dan kita semua itu bisa menfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Ini diafragmanya bisa di apa namanya geser-geser ya untuk memfokuskan cahaya. Kemudian kondensor, ini kondensor. Bagian mikroskop berikutnya ini kondensor ya. Fungsi kondensor mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Ini kondensor dan diafragma itu CS-an ya. CS-an. Kemudian meja mikroskop yakni atau juga banyak yang bilang ini meja kerja ya. Karena dengan meja ini nanti kita bisa bekerja ya, diletakkan preparat yang akan diamati di meja ini. Kemudian penjepit objek ya atau pegangan sediaan. Pegangan sediaan ini berfungsi untuk menjepit preparat. Tadi ya, preparat itu adalah ini. Preparat ini begini ya. Saya ulang. Nah, ini namanya preparat nih. Yang sudah apa namanya? Ada kaca objek sudah diletakkan apa namanya? Sudah diletakkan benda yang akan diamati, ditutup dengan kaca objek, ya, itu udah preparat lah gampangannya bilang ya. Ini taruh di sini, ya, seperti itu. Kemudian apa namanya dijepit, ini penjepitnya. Kalau kenapa sih harus dijepit? Kalau nggak dijepit nanti dia lari-lari ya. Mending kalau lari-lari di pikiran. Tapi kalau larinya ke sini, jatuh, gerudak, pecah. Kalau pecah repot lagi ya. Bikin lagi dari awal, buat lagi ya. Tapi kalau dijepit kan nggak lari-lari. Nggak lari-lari dalam pikiran, nggak lari-lari dalam ingatan, juga nggak lari-lari jatuh. Begitu. Kemudian lengan mikroskop. Nah, berikutnya adalah lengan mikroskop. Ini tadi udah disinggung ya lengan mikroskop. Namanya lengan ya. Apa namanya? Fungsinya sebagai pegangan. Khususnya ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Pegang ininya. Jadi kalau kita mau bawa mikroskop, mau dibawa ya jangan pegang ininya. Atau jangan pegang ininya, nanti jatuh. Jangan dipegang kakinya, jangan dipegang cerminnya, jangan dipegang lensanya. Tapi pegangannya dan lengan ya, atau pegangan. Di sini pegangan. Lengan mikroskop. Nah,
Kemudian ada juga kaki mikroskop, kaki. Ada lengan, ada kaki. Ya. Apa namanya? Ini fungsinya untuk apa namanya? Penyangga atau penampang mikroskop. Di sini kalau mikroskop ditaruh ya udah begini, nggak dipegang, taruh aja bisa, ya nggak jatuh karena ada kakinya. Ya. Seperti kakiku, kakimu dan kaki kita semua. Ya kita bisa kakiku, kakimu dan kaki kita semua kan menopang tubuhku, tubuhmu dan tubuh kita semua kan. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ya, sendi inklinasi. Ya. Ini sendi inklinasi apa namanya? Namanya sendi ya, seperti persendian di kita. Itu untuk memudahkan apa namanya? Pergerakan sesuai dengan namanya. Sendi ya, mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan oleh observer, oleh pengamat, oleh aku, kamu, dan kita semua untuk mengamati objek pengamatan. Jadi kalau misalkan taruh di sini ternyata kurang pas, bisa di bahasa Cilacap ini dengklukkan ya, bisa ditarik ininya. Nanti kan karena ini ada sendinya, jadi ini bisa miring ke belakang atau sebaliknya bisa dimajukan ke depan. Bisa ke depan, ke belakang ini ya, bagian ininya nih. Bagian lengannya bisa ditarik ke depan, kemudian bisa didorong ke belakang. Ditarik ke belakang atau didorong ke depan gitu. Dengan adanya sendi inklinasi. Ya, mudah-mudahan tadi perkenalan ini membuat antum-antuna tambah sayang, tambah cinta dengan mikroskop ya. Kita lanjutkan ya, sudah kenal, sudah sayang, sudah cinta, maka kita akan lanjutkan. Ya, ini proses pemasangan preparat ke meja. Ya, tadi sudah siap diamati, tadi bawang merahnya selaputnya sudah letakkan di gelas objek, kemudian sudah dikasih methylene blue, kemudian sudah ditutup dengan cover gelas, kemudian pasang di sini. Cara masangnya begini ya. Nah, ini penjepitnya ditarik dulu, kemudian baru dijepitkan. Nah, biar kenapa dijepit? Biar tidak lari-lari dalam ingatan, dalam pikiran, tidak juga jatuh ke sini ya. Kalau jatuh bisa pecah. Ini cara masangnya ya. Buka penjepitnya, taruh, jepit lagi. Kemudian siap untuk diamati. Nah, ini proses pemasangan preparat ke meja. Ini mejanya ya. Kemudian kita lanjutkan mengatur fokus lensa. Mengatur fokus lensa ini pakai apa namanya? Menggunakan makrometer dan mikrometer ya. Ini makrometer, mikrometer itu tadi skrup pengarah kasar dan skrup pengarah halus. Ini kan naik turun apa namanya tabung. Dengan naik turun tabung otomatis apa namanya mejanya juga naik turun. Ini mikroskop yang dipakai beda dengan yang tadi ya. Nggak apa-apa ini. Intinya sama seperti itu sih intinya. Ketika pertama sudah dipasang kemudian mengatur fokus ya. Dipasang kemudian lensanya udah klik dulu nih, klik di sini. Yang sini yang bagian tengah ini ya. Klik kemudian setelah itu baru diatur lensanya. Setelah fokusnya terambil kemudian kita mengatur perbesaran lensa mikroskop. Ini udah ketahuan nih, udah digambar, udah difoto. Ganti lagi sampai bunyi klik. Ya, ini ingat tadi ya, dengan diafragma seperti itu, putar apa namanya dengan diafragma. Bukan diafragma ya. Tadi dengan apa tadi? Pengaturan apa namanya? Pengaturan ini dengan revolvernya di apa namanya? Di putar-putar ya. Nanti sampai sini klik, di sini nih klik dapat. Sampai di tengah-tengah preparat ini klik lagi. Setelah klik diamati digambar. Ya. Jadi perbesarannya kalau misalkan lensa objektifnya di sini apa namanya? Lensa objektifnya di sini adalah misalkan 40, kemudian lensa okulernya itu 5, berarti 40 kali 5. Begitu ya. Atau misalkan di sininya 10, di atasnya 12,5, ya 10 kali 12,5. Dikalikan saja ya. Mudah untuk menghitung perbesaran. Ini mengatur perbesaran lensa mikroskop. Kemudian pokoknya ketika mengatur perbesaran lensa mikroskop itu harus tercatat ya. Harus tercatat antara lensa okuler yang di atas tadi yang dekat mata kita itu berapa perbesarannya. Kemudian lensa yang dipakai objektifnya ini lensanya berapa perbesaran. Seperti itu ya. Mudah lah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini mengatur diafragma tadi ya. Tentang fokus ya. Diatur, oh ini enggak fokus, ini burem, diatur. Tinggal geser-geser ya seperti itu. Nah, kemudian ini sel epidermis allium cepa bawang merah itu ketika sudah teramati. Kita lihat kalau lensa fokusnya seperti ini.
Diafragmanya ke sini. Nah, ini kalau diafragmanya makin ke kiri semakin gelap ya. Nah, ini makin jelas. Kemudian ini tanpa ditetesin methylene blue. Kemudian kalau ditetesin seperti ini gambarnya. Nah, ini mulai biru ya. Ini 3 sampai 4 tetes. Segini. Kemudian ini perbesaran 10 kali 10 ya. 10 itu lensa okuler, 10 lagi lensa objektif 100 perbesaran. 100 kali ya. Kemudian kita tarik ke sini sampai perbesarannya 10 kali 45. 10 lensa okuler, 45 lensa objektif. 450 perbesaran. Ini seperti ini. Indah sekali ya. Yang tadinya selaput ketika dilihat, wow, Masya Allah, amazing. Seperti ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini apa namanya? Dinding sel, kelihatan jelas dinding sel. Kemudian ini sitoplasma. Kemudian ini adalah inti sel. Jadi kalau dengan mikroskop cahaya, apa namanya? Sangat terbatas juga yang kita amati ya, yaitu kalau pada bawang merah itu kita melihat dengan jelas, yang kita lihat dengan jelas adalah dinding sel, kemudian bagian sitoplasma, kemudian juga bagian inti sel. Ini bagian-bagian inti dalam sel. Nah, kalau misalkan kita melihat apa namanya secara lengkap itu dengan mikroskop elektron. Itu ada lengkap, ada misalkan di dinding sel, kemudian ada organel sel di sini ya dalam sitoplasma. Itu organel selnya banyak. Nanti di akhir video insya Allah akan kita sampaikan organel selnya ya. Ini cukup sampai di sini saja. Kita pengenalan sampai hanya dinding sel, sitoplasma, dan inti sel. Oke, kita akan lanjutkan ke sel berikutnya ini, ke apa namanya preparat berikutnya. Tadi bawang merah seperti ini ya dalamnya ya, dalam sel bawang merah. Kemudian kita akan lanjutkan, kita ke sel tumbuhan yang satu lagi yaitu rudiscolor, bunga Adam Hawa. Nah ini ketika kita mengamati bunga Adam Hawa, ini alat dan bahan yang digunakan sama ya, hampir maksudnya, hampir sama. Bedanya di mana? Di bahan. Kalau tadi dia pakai rudiscolor, kalau tadi pakai alum cepa bawang merah, kalau ini pakai rudiscolor Adam Hawa. Kemudian juga kalau tadi pakai methylene blue, kalau ini pakai air. Loh, kok pakai air saja? Tidak pakai methylene blue? Ya karena rudiscolor aja udah bercolor. Color nih. Sudah berwarna. Indah sekali ini kalau dilihat udah berwarna ya. Ternyata tanpa diwarnain sudah berwarna. Kita lanjutkan. Ya, ini proses pembuatan preparat sel epidermis rudiscolor. Pertama iris rudiscolornya dengan posisi sejajar dengan mata secara tipis. Ingat ya, secara tipis dengan silet. Kemudian ambil irisan dengan pinset. Pastikan irisan cukup tipis sehingga terlihat transparan. Seperti itu. Harus tipis, kalau nggak tipis nanti susah diamati. Kemudian letakkan irisan pada air yang disediakan. Celupin aja ya. Pakai sama pinsetnya ini. Setelah dicelupkan, irisan yang dihasilkan seperti ini ya. Lihat itu seperti itu. Kemudian kita lanjut. Teteskan satu tetes air maksudkan pada objektif gelas atau gelas objek menggunakan pipet. Ya. Tes. Kemudian ambil irisan apa tadi? Irisan rudiscolor tentunya ya. Kemudian ditempatkan pada tetesan air yang ada di objektif gelas. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Ya. Harus ditutup dengan cover gelas. Sebenarnya sih ya nggak harus banget, tapi kan prosedurnya seperti itu ya. Soalnya kalau nggak ditutup, itu resiko nanti ketika kita menurunkan tabung mikroskop yang kaca objektif itu terlalu menurunkan, kita memutar. Pertama jelas kita putar makrometernya terlalu semangat, otomatis kan tabung dan lensa objektifnya akan cepat ke bawah, khawatirnya menekan preparat sehingga kalau nggak ditutup preparatnya akan ke bawah begitu. Atau bisa goyang kanan, goyang kiri, atau lari kanan, lari ke kiri ya. Lari-lari di pikiranku, pikiranmu, dan pikiran kita semua. Oke, kalau ditutup kan aman insya Allah. Kita lanjutkan. Nah, ini masih sama ya tadi ya. Jadi udah sih kita kenalkan tadi, udah sayang, udah cinta. Kita lanjutkan, ini cara memasangnya juga sama. Kemudian mengatur fokus juga sama dengan yang tadi. Mengatur perbesaran juga sama. Mengatur diafragma juga sama. Nah ini gambar sel epidermis rudiscolor yang tadi sudah terfokuskan ya. Ini fokusnya maksimal coba.
diafragmanya ini, wah ini kalau ke kiri seperti ini gelap, ke kanan tambah ya. Masya Allah, ini ya tanpa dengan methylene blue sudah berwarna. Makanya namanya blue discolor. Dengan perbesaran 100 ya, perbesaran 100, kemudian perbesaran 450. Masya Allah, terlihat sangat cantik ya. Nah, ini terlihat dengan jelas bagian-bagian dari sel sel epidermis dari blue discolor. Perbesaran 10 kali 45 ini ya, 450. Yaitu dinding sel kelihatan jelas, kemudian pigmen antosianin ya. Pigmen antosianin itu warna ya. Warna pada blue discolor itu ada pigmen antosianin. Khusus ya pada pada blue discolor ini sangat cantik, Masya Allah. Ada pigmen khusus yaitu antosianin. Kemudian kloroplas ini kelihatan jelas ya. Kloroplas pada sel epidermis blue discolor. Kemudian ada celah stomata ini, celah stomata. Kemudian ada sel penutup, kemudian ada sel tetangga. Masya Allah, sangat-sangat cantik ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, karena kita hanya mengamati. Kita akan lanjutkan terkasih durasi video. Nah, kita sekarang ke sel manusia. Ya, sel manusia. Kita cetrek ya, klik arah. Ya, alat dan bahan sama ya. Maksudnya hampir sama. Alatnya sama. Mikroskop, objektif gelas, pipet. Kemudian, nah ini bahannya yang beda. Ini kaca penutup masih sama ya, bahannya ada cotton bud. Cotton bud ini yang baru ya, jangan habis pakai, jorok jadinya. Jorki ya jorok sekali kalau dipakai di telinga, kemudian dipakai untuk pengamatan sel hewan. Sel hewan maksudnya di sini termasuk sel manusia. Ini juga kemudian bahan yang dipakai adalah epithelium rongga mulut. Jadi sekali lagi, ini cotton bud yang masih new ya, yang masih baru ngambil, baru masih tersegel gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih sama ya, kalau yang lain sama ya. Yang beda cotton bud dan epithelium rongga mulut. Oke, pembuatan preparat sel epithelium rongga mulut. Pertama, korek rongga mulut pada bagian pipi bagian dalam. Pipiku, pipimu, dan pipi kita semua dikorek ya, dengan cotton bud. Makanya jangan sampai cotton bud yang habis pakai, harusnya cotton bud yang new biar nggak jorki. Jangan terlalu keras ketika mengoreknya karena bisa sakit ya. Karena rongga pipi kan bagian dalam kan sangat-sangat sensitif. Kemudian juga jangan terlalu lembut. Kalau terlalu lembut nanti cotton budnya nggak basah. Jangan sampai cotton budnya basah. Kalau cotton budnya basah kan ada yang ikut ya, ada yang ikut di situ yaitu sel epiteliumnya. Ikut kemana? Ikut ke cotton bud dong. Kemudian yang kedua, oleskan cotton bud pada objektif gelas agar sel epidermis dapat menempel. Ya, ini sel epiteliumnya nanti nempel di sini, kemudian dioleskan ke ke objektif gelas. Kemudian setelah menempel, oleskan methylene blue tadi. Mengambilnya dengan apa tadi methylene blue? Dengan pipet. Teteskan. Setelah diambil dengan pipet, teteskan. Kemudian tutup dengan kaca penutup dengan cover glass. Ditutup biar enggak lari-lari dalam ingatan, ya. Lari-lari dalam pikiran dan goyang kanan, goyang kiri ataupun jatuh. Kemudian yang keempat, tempatkan objektif gelas pada meja mikroskop. Nah, di sini tempatkan pada meja mikroskop. Ini kalau udah ditempatkan di meja mikroskop, tinggal kita melakukan pengamatan ya, pengaturan lensa, pengaturan fokus dan sebagainya. Nah, ini mikroskop masih sama. Berarti ya, ini sama juga. Ini pengaturan lensa juga sama. Prosedurnya pengaturan pembesaran juga sama prosedurnya. Pengaturan diafragma juga sama prosedurnya. Nah, Tara, nah ini lensa fokus kita maksimalkan sampai sini. Kemudian diafragma kalau kita ke kiri ternyata sangat gelap, ke depan jelas sekali ya. Ini terlihat tadinya kan nggak terlihat seperti ini, ketika dilihat di mikroskop ternyata Tara, Masya Allah ya, sangat-sangat indah sekali. Nah, ini ada terlihat jelas ya membran sel, kemudian badan sel atau organel sel, kemudian inti sel. Kalau tadi di
sel tumbuhan kan ya di alum cepa maupun di ludiskaler kan apa namanya dinding sel. Ini membran sel. Jadi kalau maksudnya ini. Jadi kalau sel epitelium terlihat di mikroskop itu setelah diwarnai dengan methylene blue terlihat jelas membran selnya, kemudian badan sel, ya, kemudian inti sel. Itu saja ya kita yang bisa kita amati pada sel epitelium rongga mulut dengan perbesaran sama ya 10 kali 450 kali perbesaran. Kita akan bandingkan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ini sudah paham ya, mudah-mudahan Pak sudah paham. Ini perbandingan ya, ini ini gambarnya gambar model ya, bukan gambar pengamatan. Ini dimodelkan dimodeling seperti ini ya. Ini gambar model, tapi gambar ini setelah melalui pengamatan dengan mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu mikroskop yang pembesarannya Masya Allah ya, jauh lebih besar daripada mikroskop cahaya. Itu pembesaran objek sampai 2 juta kali ya, Masya Allah. Mikroskop elektron ini menggunakan elektrostatis dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Jadi lebih detail ya. Ini sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah kita tadi mengamati ya, setelah tadi kita mengamati secara apa namanya virtual yaitu pengamatan pada tiga sel ya, sel bawang merah, sel ludiskaler dan sel pada epitelium rongga mulut. Ya, maka di sini terlihat perbedaan yang jelas yaitu pada dinding sel pada sel tumbuhan dan dinding sel. Ya. Makanya dinding sel yang sangat kaku, elastis ini bisa apa namanya salah satu penopang, salah satu asbab ya bagi tumbuhan ya yang Allah kasih desain Allah kasih anugerah pada tumbuhan desain yang sangat indah ada dinding sel sehingga tumbuhan itu bisa kokoh ya kena angin, kena hujan, kokoh di tempatnya tidak pergi. Tumbuhan kan kalau hujan tidak lari nyari neduh, tidak. Beda dengan hewan dan manusia, ada hujan neduh ya lari. Kenapa? Tumbuhan salah satu asbabnya hewan itu tidak memiliki dinding sel, adanya membran sel. Jadi sel hewan dan sel tumbuhan ini secara sekilas itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya yaitu sel hewan ada membran sel, sel tumbuhan ada membran sel juga. Kemudian ada inti sel, ada organel sel. Ya. Kalau secara khusus kita lihat lagi itu ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Tetapi di sini kita sampaikan perbedaan itu aja ya dalam apa namanya di dalam virtual lab tadi yaitu dinding sel. Ini sangat mencolok. Kemudian kalau dilihat lebih detail lagi di organel sel ini ada lisosom di dalam apa namanya sel hewan, kemudian sel tumbuhan tidak nampak di sini ya. Kemudian vakuolanya pada sel hewan kecil, kalau ini besar. Seperti ini. Dan kemudian juga kalau di tumbuhan ada tadi ada apa? Kloroplas ya, ada kloroplas. Karena tumbuhan kan apa namanya? Melakukan fotosintesis sedangkan hewan tidak seperti itu. Itu beberapa perbedaan sedikit saja kita sampaikan ya. Karena materi di SMP memang apa namanya terbatas. Yang jelas sangat apa namanya ingin saya sampaikan bahwa sel hewan dan sel tumbuhan ketika kita melihat pada apa namanya pengamatan di mikroskop cahaya itu yang sangat mencolok adalah dinding sel pada sel tumbuhan dan di sel hewan tidak ada. Seperti itu ya. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan terkait Mobile Virtual Lab Mapel IPA kelas 7 tentang pengamatan sel. Mudah-mudahan para santriwan-santriwati, para siswa dan siswi dimanapun antum-antuna berada dapat apa namanya memahaminya, bisa memahaminya dengan baik dan tentunya dengan riang dan gembira. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pembelajaran virtual kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء.